teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok kami. Hari ini kita bakal bedah tuntas materi pertemuan 4 yang seru banget deh pokoknya. Itu materi tentang apa sih? Materinya ini tentang dunia pasar keuangan, investasi, sampai indeks saham. Di sini kita berlima bakal kupas tuntas materinya sekitar 8-10 menit ya. Nah, biar langsung paham, kita mulai dari dasarnya dulu yuk. Disti, apa sih sebenarnya pasar keuangan itu? Kedengarannya kok mirip sama pasar modal ya? Boleh tolong dijelasin? Halo guys, jadi gini, jangan sampai tertukar ya. Pasar keuangan atau financial market itu payung besarnya. Ini adalah mekanisme pasar yang memfasilitasi seseorang atau korporasi buat transaksi jual beli sekuritas keuangan, kayak misalnya saham, obligasi, bahkan komoditas. Pasar keuangan ini menyediakan wadah penciptaan dan penukaran aktiva keuangan. Lalu, apa bedanya dengan pasar uang yang sering kita dengar? Nah, karakteristik utama pasar keuangan itu sebenarnya fokus pada pemenuhan dana jangka pendek, mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan yang butuh dana. Dan menariknya, pasar keuangan ini nggak terikat tempat fisik tertentu, beda dengan pasar modal. Pelakunya itu banyak, mulai dari bank, yayasan, dana pensiun, asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lalu sampai individu yang seperti kayak kita. Betul banget, Kak. Kalau dari fungsi ekonominya, pasar keuangan punya tiga fungsi utama. Yang pertama, proses penemuan harga lewat interaksi penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, menyediakan likuiditas supaya investor bisa mengubah aktiva jadi kas dengan cepat. Nah, yang ketiga nih, menurunkan biaya transaksi, baik itu biaya pencarian penjual atau pembeli, maupun biaya informasi buat menilai resiko investasi. Menambahkan sedikit soal manfaatnya, pasar uang di bawah pasar keuangan berfungsi sebagai fasilitator modal kerja jangka pendek bagi perusahaan, wadah investasi luar negeri, serta tempat masyarakat kalau mau beli instrumen seperti SBI yaitu Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, Sertifikat Deposito, Interbank Call Money, Commercial Paper, lalu terakhir Treasury Bills. Jadi, kalau diringkas, pasar keuangan itu mencakup banyak jenis pasar. Ada pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing atau falas, lalu ada pasar obligasi atau hipotek, ada pasar kredit konsumen, sampai yaitu pasar komoditas atau future market. Wah, ternyata luas banget ya cakupannya. Oke deh, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke babak berikutnya nih yang sering bikin investor pemula bingung. Pasar primer dan pasar sekunder. Diva, boleh tolong jelasin perbedaannya nggak? Oke, gampangnya gini, Kak. Pasar primer itu tempat pertama kali surat berharga dibuat dan dijual ke publik. Biasanya lewat proses IPO atau Initial Public Offering. Nah, investor membelinya tuh langsung dari bank penjamin emisi. Nah, tujuannya perusahaan masuk ke pasar primer ini mulia banget, Kak. Kenapa? Yang pertama, buat dapat dana besar tanpa beban bunga pinjaman bank. Nah, yang kedua, buat memperbaiki kinerja keuangan atau bayar utang. Yang ketiga nih, buat ekspansi usaha dan pastinya meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Oke. Kalau pasar primer itu tempat rilis perdana, dan pasar sekunder berarti lanjutannya gitu ya? Atau gimana, Diva? Tepat sekali nih, Kak. Pasar sekunder itu tempat perdagangan lanjutan antara investor alias aftermarket. Kita transaksi di bursa efek lewat perusahaan sekuritas. Harganya fluktuatif, naik turun tergantung supply dan demand. Di Bursa Efek Indonesia, pasar sekunder dibagi jadi tiga, Kak. Yang pertama pasar reguler, transaksinya pakai satuan lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Sistemnya tawar-menawar lewat JATS. Nah, yang kedua, pasar negosiasi.
Satuannya lembar, Kak. Sama tawar-menawar langsung antara nasabah di bawah pengawasan bursa. Nah, yang ketiga itu ada pasar tunai. Biasanya buat yang butuh dana nih, misalkan yang butuh dana cepat nih hari itu juga penyelesaiannya itu TPS 0, Kak. Tapi harga sahamnya cenderung di bawah harga pasar reguler. Wah, mantap nih penjelasannya clear banget. Sekarang kita geser nih ke instrumen lain ya, yang nggak kalah menarik. Eh, Varian, di materi kita kan ada bahas pasar obligasi dan derivatif ya. Boleh tolong dibedah dong? Oke teman-teman, jadi obligasi itu pada dasarnya surat utang jangka menengah atau panjang yang bisa diperjualbelikan. Isinya itu janji dari si penerbit utang buat bayar bunga. Nah, biasa bunganya ini disebut kupon secara periodik dan melunasi pokok utangnya itu pas jatuh tempo. Karakteristik utamanya itu punya jumlah emisi yang jelas, ada masa jatuh temponya. Biasanya kalau perusahaan itu sekitar 5 tahun, tapi kalau untuk pemerintahan itu bisa lebih. Lalu ada tingkat suku bunganya yang menarik nih. Dan jadwal bayarnya pun periodik, tiap 3 sampai 6 bulan. Dan dijamin juga aset perusahaannya. Perdagangannya ada di pasar primer waktu rilis dan di pasar sekunder itu secara over the counter atau OTC. Biasanya dia itu pakai perangkat elektronik gitu, jadi tanpa fisik gitu. Oke. Untuk penerbitnya biasanya siapa aja tuh? Nah, kalau penerbitnya itu biasanya bisa lembaga supranasional kayak Bank Pembangunan Asia, lalu ada pemerintahan negara. Nah, kalau di kita itu namanya SUN ya, Surat Utang Negara. Lalu ada pemerintah daerah hingga perusahaan swasta. Jenisnya pun dia variatif. Ada obligasi dengan kupon tetap atau mengambang, lalu ada obligasi tanpa bunga. Nah, biasanya ini dijual dengan diskon. Lalu ada obligasi inflasi hingga obligasi yang abadi yang nggak punya masa jatuh temponya. Oh, oke. Terus kalau pasar derivatif itu apa lagi? Nah, pasar derivatif itu pasar keuangan untuk perdagangan kontrak turunan. Nilai kontrak ini sangat tergantung pada kinerja aset induknya. Biasanya disebut dengan underlying asset. Nah, bisa berupa saham, obligasi, mata uang, atau tingkat suku bunga. Pelaku pasar itu biasanya pakai derivatif ini di bursa efek buat melakukan hedging atau lindung nilai atas resiko portofolio mereka. Dasar hukumnya kuat kok di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan berbagai peraturan Bapepam. Makin mendalam nih ya pembahasannya. Gimana kalau kita sekarang ke Firman? Firman, izin tanya dong. Biar kita bisa bertransaksi di pasar-pasar yang tadi sudah disebutkan, kita kan butuh yang namanya perusahaan sekuritas ya. Apa sih peran mereka dan gimana cara pilih yang aman? Betul banget nih host, sekuritas itu sendiri adalah surat berharga yang sifatnya liquid dan mencerminkan pemilikan aset, bisa berupa utang maupun ekuitas saham. Perusahaan sekuritas punya dua kegiatan pokok, yaitu yang pertama sebagai perantara perdagangan efek, broker-dealer, dan sebagai penjamin emisi efek underwriter saat perusahaan maupun EVO. Nah, dari kamu sendiri nih Firman, ada tips gak buat kita sebagai pemula nih dalam memilih perusahaan sekuritas? Pasti ada dong. Ini saya kasih 4 tips buat kamu yang memilih perusahaan sekuritas. Yang pertama itu, pastikan terdaftar di OJK biar aman dari penipuan. Yang kedua itu, pilih yang transaksinya mudah dan punya pelayanan ramah buat didiskusikan. Yang ketiga itu, mempertimbangkan kualitas manajer investasinya dalam menganalisis potensi. Dan yang keempat itu, sesuaikan tarif pelayanan beli ataupun jual dengan budget kita. Oke, terakhir nih soal indeks saham. Fungsi utamanya buat apa sih dalam investasi itu? Nah, soal indeks saham, fungsi utamanya buat investasi apa sih? Nah, indeks saham itu ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham pilihan. Manfaatnya besar banget loh.
buat mengukur sentimen pasar. Jadi produk investasi pasif kayak reksadana, indeks, ataupun ETF, benchmark portofolio aktif, dan memudahkan investor memantau pasar tanpa harus melototi naik turunnya saham satu persatu. PT Bursa Efek Indonesia secara aktif selalu merilis panduannya di IDX Stock Index Handbook. Wah, luar biasa ya teman-teman semua. Penjelasan dari kalian semua benar-benar membuka nih wawasan kita tentang materi pertemuan ini. Kesimpulannya, berarti pasar keuangan bukan sekedar tempat jual beli angka, tapi merupakan jantung ekonomi yang mempertemukan kebutuhan modal dan investasi masyarakat melalui mekanisme yang terstruktur, aman, dan dinamis. Oke, terima kasih nih buat Disti, Diva, Varian, dan Firman atas obrolan serunya. Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan podcast kelompok kami sampai selesai. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.